Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu stok mobil yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Yaris 1,5 tipenya S Limited. Nah, dia Matic ya. Nah, dalam review ini saya juga akan mengulas tips bagaimana mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak di reset atau tidak dimundurkan. Nah, jika kita suka terhadap mobil second, yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah dari tampilan bodinya, bodi dan tongkrongannya. Jadi kita perhatikan. Nah, untuk Yaris ini kita perhatikan yaitu nut. Nut itu adalah batasan-batasan antara bodi. Nah, antara bodi kita perhatikan dia masih lempeng, masih simetris atau tidak. Nah, seperti itu. Terus permukaan catnya juga kita perhatikan. Jadi bayangan-bayangan yang memantul di permukaan cat itu lempeng. Jadi jika sudah tidak lempeng, ada kemungkinan mobil sudah bekas benturan atau bekas nabrak. Nah, seperti itu. Coba kita perhatikan sekeliling, nut-nutnya juga batasan-batasan antara mobil kita perhatikan dengan seksama secara keseluruhan. Nah, kita coba kelilingin mobil. Nah, oke. Setelah kita lihat secara keseluruhan dari bodi mobil, nah berikutnya yang kita lihat adalah bagian dalam. Nah, ini tipe S Limited, dia sudah keyless entry ya, jadi sudah tidak pakai kunci dan sudah pakai start stop engine button seperti itu. Oke, sekarang kita buka mobilnya, kita lihat di bagian dalamnya. Oke. Nah, untuk bagian dalamnya dia kebetulan ini masih orisinil ya, jadi joknya masih kain dan kainnya juga masih bagus, tidak ada robek seperti itu. Nah, kita lihat juga di bagian plafon, dia kebetulan plafonnya memang gelap ya, jadi plafon juga bagus, tidak ada robek. Terus ini juga di bagian belakangnya agak gelap. Coba saya buka dulu satu pintu dulu biar agak kelihatan terang. Nah, seperti itu. Nah, untuk door trimnya juga kita harus perhatikan juga. Nah, ini door trim kebetulan masih bagus, dia juga bahannya ini kain di sini. Nah, kita jangan lupa kita perhatikan juga seal-seal yang ada di pintu. Nah, masih utuh atau tidak. Nah, kebetulan ini sealnya utuh. Oke. Nah, setelah kita lihat interior bagus, nah coba kita masuk ke dalam kabin, kita rasakan posisi duduk, posisi setir, nyaman atau nyaman atau tidak kita di dalam. Nah, jika kita udah ngerasa nyaman, coba kita nyalakan mobil. Nah, ini dia kebetulan start stop engine button ya. Oke. Nah, untuk mobil yang bagus, dia startnya lancar, jadi jreng. Terus habis itu juga getaran yang masuk ke dalam mesin, yang masuk ke dalam kabin ini sangat minim. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk mobil ini kilometernya di 136.000. Jadi untuk mobil tahun 2007 ya, jadi udah sekitar 14 tahun ya. Jadi rata-rata hampir 10.000 pemakaian, 10.000 km per tahun pemakaian mobil, jadi masih cukup rendah ya. Dan untuk memastikan mobil kilometernya sesuai dengan fisik kendaraan, kita periksa apakah ada service record atau tidak, apa ada buku servis atau tidak. Nah, di mobil yang sudah usia 14 tahun, kalau saya biasanya sih tidak mengharapkan ada buku servis, jadi hanya tampilan dari fisik aja ya. Tapi di Yaris ini ada buku servisnya. Jadi, nah ini dia kebetulan ada buku servisnya, tapi buku manualnya tidak ada. Pemiliknya katanya hilang, tapi nggak apa-apa, yang penting kita ada buku servisnya. Nah, dia itu record Toyota, jadi dia servis berkala terus sampai habis ini, sampai di 100.000. Jadi dia rekor terus sampai di 100.000. Nah, oke. Nah, ini
terakhir dia servis di 132.000. Nah, kilometer berikutnya di 137.000. Nah, adanya service record itu sebagai indikator kita untuk melihat apakah kilometer mobil sesuai ya, jadi tidak di reset atau tidak diputar, karena mereset atau memundurkan kilometer itu sangat mudah. Nah, oke, sekarang kita periksa mesinnya. Saya buka dulu ya. Oke. Ya. Nah, oke. Nah, ini dia mengusung mesin 1500 cc. Mesin ini sama dengan Toyota Vios kalau tidak salah. Dia mesinnya irit bundle. Karena apa? Karena mesin ini dipakai untuk Vios sebagai mesin taksi. Nah, kalau kita mau melihat mobil bekas nabrak atau tidak, kita pastikan ini silen yang ada di kap mesin ini masih utuh. Nah, ini silennya masih utuh, karena kalau sudah tidak ada silen atau rusak, ada kemungkinan kap mesin sudah diganti. Nah, untuk mesin sendiri kita bisa mengecek dari suara mesin. Jadi kalau mesin yang bagus, dia suaranya konstan. Terus yang perlu kita perhatikan juga bagian tulangan di depan mesin. Terus habis itu di samping juga sini kita perhatikan. Nah, terus untuk mobil yang bekas banjir itu biasanya komponen-komponen mesinnya banyak terdapat karat atau masih ada sisa-sisa lumpur yang lupa dibersihkan. Itu kita perlu cek juga. Nah, untuk mesin-mesin sekarang kebanyakan dia menggunakan kipas listrik. Jadi kita harus pastikan juga perputaran kipas listriknya itu masih kencang atau tidak. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita tutup mesinnya. Nah, oke, ini adalah mobil hatchback ya, dengan kapasitas 5 penumpang. Jadi coba kita lihat di bagian baris keduanya. Oke, nah ini door trimnya juga masih bagus. Ini juga sealer di pintunya juga masih utuh, masih bagus. Oke, sekarang kita coba duduk ya. Nah, ini duduk di bangku ini baris kedua. Dia bangku agak sedikit rendah ya, tapi legroom saya tingginya 174 cm. Ini posisi duduk saya masih dapat legroom yang lumayan ya untuk mobil ukuran hatchback. Nah, ini juga senderan kepala juga bisa di-adjust sesuai dengan ketinggian. Headroomnya, ruang kepala juga masih lumayan. Dan dia 3 baris masih oke lah. 3 baris, cuman di tengah tidak ada headrest hanya di sebelah kiri dan sebelah kanan, seperti itu. Nah, di Yaris sendiri ini memang plafonnya warnanya gelap, jadi memang suasana kabinnya jadi kelihatannya agak gelap ya, seperti itu. Oke, oh iya, sama saya lupa juga, jika kita memeriksa mobil yang bekas banjir atau tidak, kita pastikan bahwa aroma kabin ini baunya tidak apek. Karena apa? Karena aroma kabin kalau dia sudah apek, ada kemungkinan mobil indikasi banjir, seperti itu. Dan kita periksa juga di kolong-kolong jok. Kolong-kolong jok kita perhatikan juga kolong-kolong jok di sini ada bekas karat atau tidak. Oke, sekarang kita lihat bagasinya. Oh ya, dia ada cup holder satu di sini sama satu di sana. Di sini juga ada satu cup holder. Oke, sekarang kita periksa bagasinya. Nah, dia kebetulan ada tambahan subwoofer. Jadi, oh iya, saya tidak bisa ngeliat di dalam, cuman yang jelas di bagian bawah ini ada ban cadangan. Ada ban cadangan. Kita juga periksa juga sealer yang ada di pintu belakang utuh atau tidak. Nah, kita periksa seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu juga kalau kita juga bisa periksa juga di tempat di bawah tempat ban cadangan. Jika mobil sudah ada benturan nabrak belakang, dia di tempat ban cadangan itu akan kelihatan
bahwa tempatnya itu sudah ada bekas ketokan atau dicek ulang seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini juga pintu sealernya masih utuh, door trim juga masih bagus, dia juga sama ya, kain bahannya, di sini plastik. Oke, nah sekarang kita lihat di kabinnya di dalam. Nah, ini juga joknya juga masih bagus, dia kain warna gelap rapi. Jadi jika tidak menginginkan disarungin lagi, tidak terlalu kotor ya, seperti itu. Nah, ini juga door trim masih bagus. Ini juga sealernya juga masih utuh. Nah, ini joknya juga, nah ini kuncinya di sini. Nah, ini joknya juga masih bagus, masih rapi. Nah, ini tampilan dari dashboardnya. Dia memang speedometernya di tengah ya, speedometer di tengah. Nah, ini kebetulan sudah diganti tipnya sama konsumennya dengan LCD TV. Ini ventilasi AC, ini lampu hazard. Terus di sini pengaturan AC ya, kecepatan AC. Ini AC juga masih dingin, kecepatan AC. Nah, ini ventilasi udara luar dalam. Terus ini untuk arah anginnya di ke depan saja atau ke depan sama kaki. Nah, di sini untuk temperatur temperatur AC-nya. Nah, ini percepatannya Matic, dia ada PRND 32 sama L. Nah, ini rem tangan. Nah, salah satu juga kita ngelihat bekas banjir atau enggak di bagian dalam-dalam sini. Kalau ada karat atau sudah ada bekas-bekas lumpur, karena ini susah untuk dibersihkan kecuali kalau dia ganti dengan baru. Nah, di sini penyimpanan ada banyak dia. Di atas ada laci penyimpanan. Di sini juga ada penyimpanan tertutup, ini penyimpanan terbuka, ini juga terbuka juga. Di sini juga ada lagi nih. Nah, jadi luas untuk tempat penyimpanan tertutup. Nah, di sini ada cup holder juga. Yang ini yang bisa dibuka. Nah, jadi juga dingin kalau kita naro minuman dingin. Jadi dia tetap bertahan dinginnya. Oke. Mungkin itu saja review dari saya untuk Toyota Yaris ini. Apabila berminat terhadap Toyota Yaris ini, walaupun tahun tua tapi dia kelasnya jauh di atas LCGC. Jadi untuk kenyamanannya nanti saya juga akan bikin video secara terpisah nanti untuk bagaimana rasa berkendaranya, seperti itu. Apabila berminat, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon kami, terus alamat ada di deskripsi ya. Harga juga sama apabila harga cash, harga kredit. Nah, kita juga masih bisa kredit ya. Mobil ini walaupun tahun 2007 tapi masih bisa kredit. Nah, tukar tambah kita juga melayanin. Stok-stok lain juga kami ada di showroom. Silakan apabila berminat dengan mobil-mobil lain bisa ngelihat di video-video kami yang lainnya. Nah, di sini juga luas untuk area test drive-nya. Jadi bisa puas untuk test drive kendaraan. Karena apa? Karena mobil second itu wajib kita coba. Kita test drive. Karena apa? Selain kita mengetahui karakter mobil ini sesuai tidak dengan kita, tapi kita juga bisa melihat kualitas dari mesin, transmisinya, apalagi Matic, perpindahannya masih bagus atau tidak, kaki-kakinya. Terus habis itu juga komponen-komponen yang lain juga yang ada di mobil masih bagus, bergetar atau tidak, seperti itu. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Silakan tekan jempol apabila menyukai video ini. Jangan lupa subscribe di Zal Motor Channel. Oke, sampai jumpa di video kami yang berikutnya.